Bagaimana biasa, marilah kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah dan selanjutnya silakan nanti berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu. Oke. Yang kemarin ya, ini tetap kita membahas yang kemarin ya. Ibu akan mengulangi karena kemarin Ibu tergesa-gesa sekali ya. Kasihan kalian kalau kalian nanti di jalan harus buru-buru untuk kuliah luring. Izin Ibu mengulangi lagi sekilas saja, baru nanti di bab yang kedua. Ini bab pertama adalah bab pendahuluan, ya, latar belakang masalah. Judulnya adalah inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui program kendaraan emas, ya, kendaraan urun rembuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Ya, sebagaimana Ibu sampaikan kepada kalian kemarin bahwa yang kalian harus contoh itu adalah polanya. Bagaimana membuat pola LBM itu yang runtut, sistematis, dan menyajikan data-data yang sesuai dengan gap permasalahan yang ada, baik di gap permasalahan yang bagian dari lokus maupun gap permasalahan bagian dari fokus. Permasalahan gap dari judul inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui kendaraan emas ini adalah lokusnya di pelayanan administrasi kependudukan. Karena itu di LBM yang dipaparkan adalah bukan langsung pelayanan kendaraan emas, tapi grand teori dari pelayanan administrasi kependudukan itu berada pada wilayah grand teori apa. Saya yakin kalian sudah paham bahwa grand teorinya adalah pelayanan publik. Maka yang dijelaskan di sini pertama adalah pelayanan publik secara normatif. Idealnya pelayanan publik itu seperti apa? Dan kondisi ideal ini harus didukung dari kebijakan yang ada atau dari teori-teori yang ada. Idealnya pelayanan publik ya harus efektif, harus berkualitas, ya. Harus kualitasnya juga harus berkualitas secara prima, ya. Nah, akan tetapi kondisi empirisnya di lapangan tidak demikian. Banyak laporan ya pada ombudsman terkait dengan pelayanan publik yang ada. Kendati pelayanan pelaporan dari ombudsman dari tahun ke tahun ini mengalami penurunan, akan tetapi penurunannya tidak signifikan. Artinya apa? Di tahun 2018 memang tinggi dan ada penurunan di tahun 2019, tapi penurunan itu sangat sedikit sekali persentasenya. Berarti tidak signifikan ini. Artinya masih banyak sekali ya. Secara persentase pelaporan itu masih banyak sekali. Dan ini mengindikasikan bahwa ada beberapa instansi yang terlapor. Siapa instansi yang terlapor itu? Dikatakan oleh ombudsman bahwa banyak ternyata dari sekian banyak pelapor itu ternyata instansi-instansi yang terlapor itu diantaranya yang terbanyak adalah dari pemerintahan daerah. Berapa persen ini? Sampai 39,7%. Nyaris sekitar 60% ya dari dibandingkan dengan instansi-instansi lain. Nah, salah satu ya pelayanan yang ada di pemerintahan daerah itu adalah pelayanan administrasi kependudukan. Ini berarti bahwa pelayanan administrasi kependudukan pada realitasnya itu menemui banyak kendala. Namun demikian, karena ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ya terkait dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan dituntutnya bahwa pemerintahan daerah itu harus berinovasi, berkreasi. Sedapat mungkin permasalahan yang ada di pelayanan administrasi kependudukan itu dicarikan solusinya oleh pemerintahan daerah dengan mengadakan sebuah inovasi agar adanya penurunan terhadap keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan administrasi. Ya, ini adalah keluhan-keluhan dari masyarakat dan kemudian program inovasi kendaraan emas itu ternyata mendapat apresiasi yang banyak dari masyarakat. Akan tetapi amat disayangkan apresiasi ini ternyata adanya justru menunjukkan adanya bahwa pelayanan administrasi pendudukan selama ini semakin jelek. Karena apa? Ternyata masyarakatnya itu banyak yang belum mempunyai KTP, hanya sekedar surat keterangan identitas. Ya, ini prosedur-prosedurnya, ya, bagaimana apresiasi dari masyarakat terkait dengan pelayanan kendaraan emas ini. Nah, dalam perjalanannya ternyata pelayanan kendaraan emas ini dengan indikatornya inovasi ini adalah ternyata belum direplikasi oleh daerah lain. Yang seharusnya kalau seandainya kendaraan emas ini sudah bersifat inovatif, seharusnya sudah direplikasi. Akan tetapi kenyataannya di lapangan belum direplikasi oleh daerah lain. Ya. Dan kemudian ternyata sifat atau indikator inovasi pelayanan publik ini harus bisa diterima oleh masyarakat secara umum dan manfaatnya itu bisa dirasakan. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata masyarakat ini masih belum bisa menerima. Kenapa belum bisa menerima? Dia mengapresiasi tapi tidak bisa menggunakan. Karena apa? Karena banyak yang gaptek. Artinya inovasi pelayanan kendaraan emas ini belum bisa diakses secara penuh oleh masyarakat. Karena itu bisa dipertanyakan apa iya yang namanya kendaraan emas ini dikatakan sebagai bentuk inovasi. Karena itu perumusan masalahnya itu pasti menyatakan bagaimana inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui kendaraan emas. Nah, kemudian si penulis peneliti ini juga menyatakan terkait dengan permasalahan implementasi program kendaraan emas dan dinyatakan beberapa gap permasalahan dari indikator implementasi. Ibu tidak fokus di implementasinya, tapi sesuai dengan judul saja biar kalian tidak bingung. Nah, karena judulnya tadi adalah inovasi, maka kalian harus fokus di nomor 1. Bagaimana inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui kendaraan emas. Untuk yang nomor 2 diabaikan dulu, biar tidak bingung. Kok tadi judulnya itu kenapa harus ada muncul implementasi? Kita abaikan dulu. Anggap saja nomor 2 tidak ada, dan yang kedua, apa saja, ini yang ketiga itu dianggap nomor 2 ya, apa saja kendala inovasi pelayanan administrasi. Nah, kemudian dijawab dengan tujuan penelitian harus sama persis ya pointernya dengan rumusan masalah. Kalau di rumusan masalah 2, maka di tujuan penelitian harus ada 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan inovasi, dan yang kedua untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala inovasi. Kegunaan penelitian ada teoritis dan ada praktis. Untuk teoritisnya, untuk pengembangan administrasi publik, dan praktisnya ada 3 poin kegunaannya dari pemerintah, kemudian akademisi, dan masyarakat. Ya. Untuk pemerintah apa? Sebagai input untuk pengembangan kebijakan terkait dengan inovasi pelayanan. Untuk akademisi tentu saja sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang sama, yakni topik inovasi pelayanan. Kemudian untuk masyarakat apa sebetulnya? Ya diharapkan dengan masyarakat bisa memberikan masukan pada pemerintah terhadap istilahnya testimoni gitu ya, terhadap apa yang dialami oleh masyarakat terkait dengan pelayanan yang ketika mereka mengalami atau ketika dia mengurus administrasi kependudukan.
Nah, dengan demikian masyarakat pun bisa memberikan kontribusi nilai dalam bentuk informasi kepada pemerintah. Nah, kita sampai pada bab 2. Kira-kira apa saja bab 2 kajian pustaka yang disampaikan dengan judul Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Kenduran Emas ini. Yang pertama adalah 2.1, ini adalah wajib ada penelitian terdahulu. Ya. Ada 5 penelitian terdahulu yang kalian harus ekstrak ya dalam kajian pustaka ini. Isinya apa? Isinya adalah tujuan penelitian, kemudian metodenya, kemudian hasil penelitian. Intinya adalah itu yang dideskripsikan di setiap jurnal yang ada. Jadi kalian harus bisa mengumpulkan jurnal terkait dengan topik yang kalian angkat gitu ya, kemudian diekstrak dan dideskripsikan di bab atau subbab penelitian terdahulu yang isinya adalah tujuan penelitian, kemudian metodologinya, kemudian hasil penelitian. Tujuannya apa? Penelitian terdahulu ini sebetulnya tujuannya adalah untuk nanti sebagai pisau analisis ketika nanti kalian sudah mengumpulkan data di lapangan dan kemudian kalian sajikan data itu dan kemudian nanti kalian membahasnya. Di poin subbab pembahasan inilah nanti dibutuhkan adanya memperkuat atau sanding, tanding, banding gitu ya, menyandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian kalian. Menyandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian kalian. Dan kemudian membandingkan hasil penelitian dahulu dengan penelitian yang kalian sudah lakukan. Ini tujuan pertamanya. Tujuan yang keduanya adalah ini yang esensial ya sebetulnya. Dari adanya penelitian-penelitian ini sebetulnya kalian bisa membuat permasalahan atau mengangkat topik penelitian itu dari penelitian terdahulu. Jadi kira-kira kalian nanti akan memilih atau menetapkan topik betul-betul yang sama ini, tapi akan menjadi berbeda dengan memunculkan kebaruan penelitian yang namanya novelty penelitian atau state of the art-nya dari penelitian yang akan kamu angkat itu betul-betul original dan betul-betul mempunyai sifat kebaruan. Itu. Jadi kalian menetapkan topik itu tidak sekedar saya pengen menetapkan topik ini, saya pengen tidak, kalian harus bisa memapping penelitian terdahulu ini. Kira-kira apa yang belum diteliti di penelitian yang terdahulu itu. Sehingga penelitian yang kita lakukan itu bersifat original dan update. Ya. Kebaruannya itu ada, novelty-nya itu ada, state of the art-nya itu ada. Gitu ya. Jangan hanya sekedar saya pengen ini Bu, kemudian saya ini, jangan. Lebih baiknya itu membaca dari jurnal-jurnal yang sudah ada yang terkait kira-kira saya pengen mengetahui topik tentang pelayanan publik itu saja dulu. Maka kalian harus download jurnal-jurnal terkait dengan pelayanan publik, baik itu pelayanan kesehatan, pendidikan ya, atau kalian tetapkan saya pengen pelayanan pendidikan, download jurnal-jurnal terkait dengan pelayanan pendidikan. Nah, di pelayanan pendidikan dari jurnal-jurnal yang sudah kamu kumpulkan itu kira-kira yang belum diteliti itu di bagian mananya? Oh, ternyata yang belum diteliti ini adalah koordinasinya. Oh, ternyata sinergitas aktornya yang belum diteliti. Oh, ternyata kolaboratifnya yang belum diteliti ini. Oh, ternyata dari segi kualitasnya, efektivitasnya yang belum diteliti. Atau analisis aktornya yang belum diteliti. Ini akan menjadi baru, meskipun sama-sama pelayanan pendidikan yang diteliti, tapi akan menjadi beda.
Inilah yang disebut sebagai state of the art dan atau novelty dari sebuah penelitian. Ya. Nah, kemudian dari beberapa penelitian ini tidak hanya satu ya, ini nanti 5 penelitian gitu ya, 5 jurnal, kemudian di mapping dalam matrik penelitian terdahulu yang isinya adalah ada 4 kolom gitu ya, ada peneliti, tahun dan judul, kemudian persamaannya, perbedaannya, dan kritik. Untuk yang kolom pertama, peneliti, tahun dan judul seperti biasanya, dan persamaan itu kalian melihat persamaan yang ada dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kalian lakukan itu apa kesamaannya? Entah dari metodenya, entah dari lokasinya gitu ya, entah dari metode pengumpulan datanya, entah dari informannya, ya. Yang sama tulis di sini bahwa penelitian terdahulu ini ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya berupa bla bla bla. Ya. Kemudian untuk mendeskripsikan konten dari perbedaan ini apa, yakni membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu, bahwa penelitian terdahulu itu menyatakan bahwa teorinya pakai bla 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 bla. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada teorinya siapa. Maka nanti akan jadinya beda meskipun topiknya sama tentang inovasi program, kira-kira seperti itu ya. Nanti hasilnya akan beda karena teorinya berbeda. Nah, untuk kritik ya, apa sebetulnya isi dari kritik ini? Tolong hindari mengkritisi hasil penelitian terdahulu. Jadi hasil penelitian itu tidak bisa dikritisi. Karena ya itu memang hasil penelitiannya di kondisi yang waktu itu. Bisa jadi berbeda dengan kondisi yang hari ini ada. Karena itu hasil penelitian tidak bisa dikritik. Apa yang bisa dikritisi adalah terkait dengan metodenya. Tujuan penelitiannya ternyata berbeda dengan rumusan masalah. Nah, itu kritik. Ternyata informan dari penelitian ini tidak sesuai. Penelitiannya adalah pendidikan, tapi informannya di dinas tenaga kerja. Ini sangat tidak sesuai sekali. Nah, itu yang harus kalian kritisi. Atau terkait dengan metodenya kuantitatif, tapi tidak ada rumus-rumus statistiknya. Tidak ada perhitungan-perhitungan yang menunjukkan bahwa itu ada sebuah variabel yang antara pengaruh antara variabel X dan Y. Menunjukkan signifikansinya itu tidak ada. Nah, itu yang dapat disampaikan kritisinya itu ada di metodenya. Oke, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Bu. Ya, siapa? Dok, cantik. Siapa lagi? Untuk saya Ainul Vidya, Bu. Halo Vidya. Untuk penelitian untuk penelitian terdahulu itu harus pakai penelitian yang ada di Indonesia, Kak, Bu, atau bisa pakai penelitian di luar? Boleh. Yang terpenting bahwa penelitian itu sudah terpublish di satu jurnal tertentu. Dan 5 tahun terakhir. Ya, berarti kalau 5 tahun terakhir itu kira-kira yang bisa diakomodir untuk dijadikan sebagai penelitian terdahulu itu tahun berapa saja? 2019, 2020, 2019, 2018, 2017, dan terakhir 2016. Berarti tidak ada masalah ya, Bu,
Nggak, baik itu menggunakan jurnal-jurnal internasional ataupun di jurnal yang ada di Indonesia sendiri, Bu. nggak ada masalah. Lebih bagus lagi kalau jurnal itu sudah terindeks Scopus. Oh, keren itu ya. Atau di Sinta, terindeks Sinta. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya. Minimal Sinta 4 kayak JKMP yang ada punya kita itu. Ya, jangan sampai ada di level di bawahnya JKMP, MNM ya. Kita sudah di level 4. Itu Ainuvidia ya. Boleh, sangat boleh sekali. Dan Ibu berharap nanti jurnalnya Widya akan dapat jurnal Scopus. Ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Vidya. Silakan yang lain. Barangkali ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian untuk di kolom peneliti tahun dan judul itu usahakan ya mengurutkan tahunnya dari tahun yang tertinggi sampai tahun yang terendah. Ya, kalau seandainya ada jurnal yang terbaru tahun 2021 akan sangat bagus sekali itu. Ya, JKMP kan sudah mengeluarkan edisi yang terbaru ini September ini ya, tahun 2021. Diurutkan 2021, yang nomor 2 2020 sampai nanti tahun yang terkecil. Ya. Dan ini juga berlaku di paparan yang di atasnya tadi, penelitian terbaru juga seperti itu. Harus konsisten. Kemudian landasan teori. Landasan teori ya yang harus dipaparkan untuk bisa mengakomodir dari judul penelitian yang ada. Yang pertama adalah inovasi, yang berisikan tentang pengertian atau definisi inovasi, karakteristik inovasi. Secara umum ini ya. Kemudian subbab yang kedua adalah inovasi sektor publik. Ya, ini pun juga ada pengertian inovasi sektor publik. Ini teori-teorinya sudah masuk teori ya, tipologi inovasi, level inovasi, dan program inovasi. Baru kemudian di subbab yang ketiga ada pelayanan publik. Ya, ini grand teorinya. Ya. Kemudian saya tidak membahas tentang implementasi, langsung di 2.2.6 pelayanan administrasi kependudukan. Baru administrasi kependudukannya kemudian dibahas khusus, selanjutnya adalah program kenduran emasnya. Kalian bisa memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan program kenduran emas. Kenapa demikian? Karena yang tahu betul di lapangan itu adalah mahasiswa. Dosen itu nanti sekedar mengkonfirmasi saja kok. Kalau seandainya teori-teori besarnya inovasi, ya inovasi sektor publik, pelayanan publik, ya, insya Allah dosen paham. Tapi begitu menginjak tentang programnya, yang betul-betul ada di lapangan, ya kita tidak tahu. Ya, karena itu kalian harus menguasai betul, ya, terkait dengan program sebagai informasi kepada dosen. Yakinkan dan pedelah kamu terhadap topik yang sudah kalian teliti. Karena dosen tidak akan pernah tahu kondisi di lapangan itu. Hanya sekedar konfirmasi itu saja. Kalau penampilan kalian meyakinkan, minimal 50% kalian sudah mendapat nilai itu. Kalau penampilan kalian meyakinkan. Tapi kalau sudah tidak meyakinkan, grogi, gradul-gradul, terus alamat diserang itu, anak-anak ini betul-betul tidak memahami. Nah, kunci sukses untuk memahami itu adalah di LBM. Sudah, pokoknya di LBM kalian paham gap permasalahannya, seyakin-yakinnya Ibu ya, menyatakan bahwa nanti akan insya Allah berjalan mulus. Hanya tinggal nanti di bab 5, bab 4, bab 5 itu saja nanti perlu bimbingan yang intens pada dosen pembimbing. Karena kalian sangat kebingungan ketika sudah mendapatkan data yang sebanyaknya, ini mau diapakan ini?
Biasanya pusingnya di situ, terutama di penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, begitu turun lapangan, sudah kita bisa bersiul-siul dan bisa istilah ketawa cekikikan itu sudah bisa kalau penelitian kuantitatif setelah turun lapangan. Tapi penelitian kuantitatif itu beratnya sebelum turun lapangan dan dalam rangka membuat proposal penelitian. Kenapa demikian? Karena di LBM itu kalian sudah mengungkapkan teori-teori yang terkait dengan variabel-variabel yang saling berpengaruh ini. X dan Y itu harus sudah kalian paparkan di LBM meskipun belum ada kajian pustaka. Gitu. Karena apa? Karena tujuan penelitian kuantitatif itu adalah untuk menguji teori yang ada. Jadi kalau teori X dan Y ini hipotesisnya itu berpengaruh, maka kalian harus memberi penguat atau mencari teori antara X dan Y ini berpengaruh. Dan itu sudah ada, harus sudah dideskripsikan di LBM. Sebelum pada akhirnya nanti di landasan teori, di kajian pustaka juga harus semakin banyak dukungan-dukungan. Loh Bu, kalau tidak ada bagaimana? Paling tidak kalian harus bisa mendeskripsikan secara logika bahwa antara variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Tuh. Tapi ketika nanti kalian sudah turun lapangan, sudah menyebarkan kuesioner, ini nanti akan sangat mudah. Karena apa? Karena kalian dibantu dengan yang namanya software yang ada, SPSS. Ya. Baik nanti di reliable validitas gitu ya, nanti tinggal masukkan data-data saya sudah muncul itu nanti. Itu bedanya rekosonya di setiap metode penelitian yang nanti pada akhirnya kalian tetapkan. Jadi kalian harus memikirkan kalau saya memang meneliti penelitian kualitatif ya harus konsekuen ya. Ketika nanti sudah dapat data banyak ya harus dihadapi itu. Dihadapi dengan betul-betul konsen dan touch dengan dosen pembimbing. Ya, kemudian alur rangka konseptual yang masih ada pada bab 2. Rangka konseptual ini adalah miniatur gitu ya, gambaran secara mini dari apa yang sudah kalian sampaikan baik teori maupun dasar hukum yang ada di bab 2 tadi di kajian pustaka. Ya. Cuma di sini tidak harus menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Dasar hukum, teori, kemudian dari beberapa teori inovasi kalian harus menetapkan teori inovasi dari siapa, referensi dari siapa yang kalian ambil. Kemudian di breakdown menjadi indikator-indikator yang ada. Seperti ini gambaran dari kerangka konseptual. Unmute, tolong. Lupa kayaknya ya. Oke. Coba perhatikan ya, gambar, judul, ya, kemudian sumbernya. Jangan lupa ini. Sesederhana ini ternyata dalam proses perjalanan gitu ya. Banyak dari kalian yang ternyata tidak bisa mendeskripsikan seperti ini. Bagaimana itu? Ya segera ada dasar hukum, ada teori, kemudian langsung judulnya. Terus kalian itu mau menetapkan teori mana yang nanti dipakai sebagai ukuran-ukuran untuk bisa nanti sebagai guidance kalian dalam membuat guidance panduan wawancara. Tidak mungkin akan muncul sebuah panduan wawancara kalau kalian tidak bisa membreakdown ya fokus dari judul
kalian itu dengan indikator-indikator yang ada. Dari indikator-indikator inilah nanti kalian bisa membuat sebuah panduan wawancara. Bagaimana keunggulan relatif itu? Bagaimana kompatibilitas itu seperti apa? Kerumitan itu seperti apa nanti? Kemampuan uji coba itu seperti apa, dan kemampuan untuk diamati itu seperti apa nanti. Yang hasilnya, bagaimana kalian, 5 indikator ini akan kalian tanyakan kepada informan kalian. Nah, kalau informan kalian itu masyarakat, kemudian kalau kalian hanya memberikan pertanyaan kepada masyarakat yang notabene itu masyarakat paling desa gitu ya, kemudian menjadi satu informan kalian karena beliau itu lagi sedang mengurus pelayanan administrasi kependudukan. Pak, bagaimana keunggulan relatif dari inovasi program Kendurian Emas? Mbak, iku panganan opo toh Mbak, keunggulan relatif itu? Karena pasti nggak paham, dan pasti kalian tidak akan mendapatkan informasi yang real dengan data yang sebagaimana yang kalian butuhkan. Karena itu, setiap indikator ini nanti harus diukur lagi menjadi aspek-aspek indikator. Ya, harus ditetapkan aspek-aspek indikatornya ini apa saja. Loh Bu, kemudian aspek-aspek indikator ini saya dapat dari mana? Baca. Harus membaca dan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Karena itu dianjurkan kalian sebelum menulis di latar belakang masalah itu, kalian harus turun lapangan sebagai observasi awal. Kira-kira permasalahan yang ada di lapangan itu apa sih? Gitu. Yang pertama, dan untuk mendapatkan data pendukung adanya gap permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ini pun nanti harus juga di breakdown menjadi aspek-aspek dari setiap indikator. Nah, biasanya yang konsen untuk bertanya ini adalah Bu Ilu. Apa hasil penelitian kalian? Apa hasil penelitian yang sudah kalian dapatkan di lapangan? Dan kira-kira aspek apa saja yang bisa mengukur indikator-indikator yang sudah kamu susun itu? Harus itu ada setiap aspek ini. Ya. Dan itu adalah hasil dari membaca aspek-aspeknya itu. Oke, bab 3 akan Ibu sampaikan minggu depan, ya. Dan ini terkait dengan presentasi di minggu kelima. Minggu kelima, presentasi individu dari kalian. Mbak Nada, tolong nanti di list ya, siapa yang nanti ada presentasi di minggu kelima, keenam, dan ketujuh. Di minggu kelima, keenam, dan ketujuh, saya kasih diskon. Waduh, ada diskon. Apa diskonnya itu? Kalian tidak harus membuat secara utuh bab 1, bab 2, bab 3, tapi hanya sekedar rangka untuk presentasi saja.